Halo saudaraku, selamat pagi, salam sejahtera. Jumpa lagi dengan Gus Luken Sunarto di sini. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Oke, saudaraku, anak-anakku sekalian, yang saya banggakan pagi ini Gus Luken akan menyampaikan perihal kata depan. Mengapa ini perlu saya sampaikan? Karena selama ini masih banyak saya temukan penggunaan kata depan yang salah. Jadi, oleh karena itu, ketika saya melihat hal seperti ini, maka perlu kita luruskan. Bagaimana dan apa kata depan itu, mari kita kupas sejenak. Oke, baik anak-anakku, marilah kita mulai. Kata depan adalah berfungsi, ya, sebuah kata yang berfungsi menerangkan kata atau bagian kalimat dengan menunjukkan hubungan arah atau tempat. Jadi kata depan ini menunjukkan arah atau tempat. Biasanya berada di depan kata benda. Jadi nanti akhirnya bisa terbedakan antara kata depan dengan kata penghubung. Terletak di depan kata benda, kata kerja ataupun kata sifat. Bertugas membentuk frase preposisional, artinya frase depan. Artinya kelompok kata yang menunjukkan depan, ya, atau frase kelompok kata depan. Nah, apa saja kata depan yang dipakai? Ini adalah sebagai berikut. Ada 10 kelompok jenis kata depan. Nah, kata depan dapat dipakai untuk menandai hubungan peruntukan. Misalnya bagi, misalnya untuk, guna, buat. Nah, ini berikan surat ini untuk dia misalnya, atau peruntukan misalnya. Nah, kemudian yang kedua, menunjukkan hubungan asal, arah atau milik. Nah, dari, ke, dan kepada. Dan berikutnya adalah menunjukkan hubungan cara, yaitu dengan, misalnya ia memukul temannya dengan kayu. Kayu ini adalah kata depan, kata benda yang didahului kata dengan. Jadi dengan kayu itu frase kelompok depan. Jadi kata dengan menggunakan cara, alat. Kemudian menunjukkan tempat, di, pada, ke. Di meja misalnya, pada lemari misalnya. Ya. Kemudian menunjukkan sebab, yaitu contohnya karena dan sebab. Yang keenam menunjukkan pelaku, oleh. Yang ketujuh menunjukkan waktu, misalnya sejak, pada, selama, menjelang. 8 menunjukkan perbandingan, daripada. Nah, ini rata-rata penggunaan daripada ini sering mengalami kesalahan. Jadi kata daripada dipakai untuk menyatakan perbandingan. Karena itu dalam sebuah kalimat ada yang harus dibandingkan. Jadi membandingkan fungsinya. Kemudian kata depan yang menunjukkan hubungan arah terhadap, ke, dan yang terakhir menunjukkan hubungan hal atau peristiwa tentang, mengenai. Oke, anak-anakku, salah satu hal yang perlu kita perdalam, yaitu bentuk kata depan di ataupun ke. Karena ini dua bentuk ini biasanya kadang-kadang menunjukkan kata depan, kadang-kadang menunjukkan awalan atau imbuhan. Makanya ini harus hati-hati dengan bentukan di dan ke. Oke, gampang saja cirinya. Ketika di atau ke sebagai awalan, dia menunjuk kata kerja.
menunjuk kata bilangan. Jadi misalnya dilatih. Nah, biasanya kalau di ini ada bentuk lawannya, itu melatih. Kalau imbuhan berarti di-nya juga otomatis imbuhan atau awalan. Dikenal, ada kata mengenal. Kemudian ada kata keluar, lalu kedua, ini kata yang menunjukkan bilangan. Ini sebagai awalan. Sedangkan yang sebagai kata depan, itu di belakang bentuk tersebut, ini menunjukkan tempat, arah, ataupun tujuan. Jadi kalau ada ke atau di belakangnya menunjukkan tempat, arah, atau tujuan, maka di atau ke tersebut merupakan jenis kata, yaitu kata depan, bukan awalan. Cara ngeceknya gampang, kita bertanya, di mana, kemana misalnya, ya itu. Sehingga kalau itu terjawab pada kata yang kedua, ya itulah dia di-nya atau ke-nya sebagai kata yang berdiri sendiri, yaitu sebagai kata depan. Contohnya di sana. Di mana? Sana. Di mana? Dunia. Kemana? Luar negeri. Kemana? Jurang. Nah, ini terjawab. Tidak ada di mana, menyana kan tidak ada. Makanya di-nya berdiri sendiri sebagai sebuah kata depan. Oke. Jadi kalau imbuhan, nanti ngeceknya kalau ada bentuk lawan untuk di ini berarti dia sebagai imbuhan. Sedangkan kalau menunjukkan tempat, ini bentuk di sebagai kata depan. Kita bertanya tempat tadi. Oke, contohnya kita lihat dalam sebuah kalimat. Buku ini kubawakan hanya untuk dirimu di sini. Nah, ini ada kata di sini, sehingga di-nya harus terpisah penulisannya. Karena di-nya menunjukkan kata depan. Kalau di-nya menunjukkan awalan, maka penulisannya dirangkaikan atau serangkai. Gitu. Nah, ini. Kemudian yang kedua, contoh kedua. Endah berbicara tentang anaknya yang hilang di sungai. Nah, di mana? Sungai. Berarti di-nya menunjukkan tempat. Karena itu di berdiri sendiri sebagai kata depan. Contoh ketiga. Lia belajar dan dinasihati sebelum maghrib. Dinasihati, ini di-nya melekat karena dia bukan kata depan, tetapi sebagai awalan. Kemudian sebelum, ini adalah kata yang menunjukkan waktu. Karena itu sebelum adalah kata depan yang menunjukkan waktu. Dan contoh yang keempat, di tempat inilah kekasihnya diajar perampok menjelang subuh. Nah, di tempat. Di mana? Tempat. Tempat tidak ada. Jadi di-nya menunjukkan tempat. Di-nya sebagai kata depan yang berdiri sendiri. Sedangkan di yang kedua, diajar, ini di-nya melekat. Karena di sebagai awalan. Ada bentuk lawannya mengajar. Jadi di-nya dirangkaikan tulisannya. Menjelang subuh, ini berarti menunjukkan waktu. Ya, menjelang ini juga kata depan. Yang kelima, ke sungai itulah dia pergi. Kemana? Sungai. Berarti karena sungai menunjukkan tempat, maka ke-nya tulisannya dipisah. Karena ke-nya menunjukkan kata yang berdiri sendiri, yaitu kata depan. Yang terakhir, kemauannya sudah bulat. Nah, ini ini adalah sebuah imbuhan, bukan kata depan. Kemudian yang berikutnya, yang menunjukkan waktu, ini sudah bulat ini ya. Oke, demikianlah perihal kata depan. Sedikit mengupas tentang kata depan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk menulis
yang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.